Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, hadratul mukarram wal muhtaram, para asatid, para alim ulama, para hadirin, para jamaah masjid Baitur Ridwan, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, para karyawan, ketua DKM Bapak Arifin yang saya muliakan, ketua kelas bahasa Arab juga merangkap jabatannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan antum semua sehat walafiat, diberkahi usianya, diberkahi amal ibadahnya, dan segala sesuatu urusan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bermuajahah, berkumpul lagi untuk menambah khazanah wawasan keilmuan kita, khususnya di dalam ilmu fikih. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kabar gembira. Kata beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang oleh Allah dikehendaki kebaikan di dalamnya, maka Allah akan memberinya pemahaman di dalam ilmu fikih. Maka insya Allah kita berhusnuzon hadirnya kita di majelis ini untuk mempelajari ilmu fikih, memahami ilmu fikih, lalu mengamalkannya di dalam ibadah kita sehari-hari. Mudah-mudahan alamat atau tanda bahwa kita adalah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena kita tidak hidup di zaman Nabi, maka kita tidak pernah melihat Nabi sholat. Maka kita belajar dari sahabat. Lalu sahabat mengajarkannya kepada tabi'in, tabi'in mengajarkannya kepada tabi'ut tabi'un, terus sampai generasi imam-imam mazhab, sampai ke para ulama, dan sampailah kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan salah satu pembahasan penting tentang sholat. Ini pembahasan yang penting, yaitu tentang mubtilatus sholati. Hal-hal atau faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan sholat kita batal. Nah, sebelumnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat yang kita lakukan ini bisa dianggap sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugur kewajibannya, yang harus kita pastikan adalah syarat dan rukunnya terpenuhi. Syarat terpenuhi, lalu ketika sholat rukun-rukunnya kita kerjakan. Syukur-syukur kalau kesunahan-kesunahan di dalam sholat pun kita lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun penyebab batalnya sholat yang kita lakukan di tengah-tengah sholat. Nah, oleh karena itu di siang hari ini
sambil ditemani beberapa cemilan dan gorengan, mari kita simak. Ada beberapa faktor yang disebut ulama sebagai mubtilatus shalah. Apa artinya mubtilat? Hal-hal yang membatalkan sholat kita. Artinya kalau kita sedang sholat, lalu salah satu faktor yang nanti akan kita bahas ini kok menimpa kita atau kita lakukan secara sengaja misalnya, maka konsekuensinya sholat kita batal dan harus diulangi. Yang pertama saya akan bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Tabtulus sholatu idza talabbasal musalli biwahidin minal umurit taliyah. Sholat itu bisa batal ketika musolli atau orang yang sholat melakukan salah satu dari hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah al-kalam al-amdu, berbicara dengan sengaja. Nah itu batal sholatnya. Kalau lagi sholat kemudian buka WA lari keluar, itu batal, Arifin. Jangan ditiru itu. Yang pertama adalah al-kalam al-amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Jadi dulu sahabat itu pernah ada suatu masa ketika awal-awal perintah sholat turun, para sahabat itu biasa, Pak, ketika takbir Allahu Akbar, kemudian ngomong sama sebelah kanannya, gimana kabarnya, sehat ya, gimana keluarga, baik-baik aja, dari mana kemarin? Itu mereka ngobrol seperti itu di awal-awal pensyariatan sholat. Sampailah kemudian turun ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 238, di mana Allah Ta'ala berfirman, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah solat yang fardu yang 5 waktu itu, was salatil wusta, terutama salatul wusta. Solat wusta itu apa artinya wusta? Tengah. Yang belajar bahasa Arab tahu wusta itu tengah. Kebanyakan ulama menafsiri sholatul wusta yang dimaksud di ayat ini adalah sholat asar. Jadi sholat asar itu mendapat perhatian khusus dari Allah karena letaknya di tengah dan berada di saat kita sedang lelah-lelahnya. Maka jagalah sholat kalian was sholatil wusta, khususnya sholat yang di tengah, yaitu sholat asar. Lalu Allah mengatakan waqumu lillahi qanitin, berdirilah menghadap Allah qanitin, dalam keadaan khusyuk. Lalu setelah ayat ini turun, kata sahabat, fa umirna bisukut. Setelah itu kami diperintahkan oleh Nabi untuk diam saat sholat. Baru setelah itu nggak ada lagi sahabat yang ngomong saat sholat. Kalau dulu awal-awal masih sempat tanya kabar, Allahu Akbar, Pak Arifin sehat, Pak Arifin kemarin kelihatan di Waduk Pluit lagi ngapain, masih biasa. Awal-awal pensyariatan. Tapi kemudian ayat ini turun, resmi berbicara ketika sholat dilarang. Satu lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Nah ini menarik. Sahabat Muawiyah ini pernah ketika sholat, tiba-tiba rekan di sebelahnya bersin. Hashim. Kemudian bilang alhamdulillah. Oleh sahabat Muawiyah, alhamdulillah orang yang bersin ini dijawab. Gimana kita kalau ada orang bersin bilang alhamdulillah, kita jawabnya gimana Pak Arifin? Yarhamukallah. Jadi ketika sholat ada yang bersin dijawab yarhamukallah. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan tashmitul atis, menjawab mendoakan orang yang bersin dengan ucapan yarhamukallah. Semua sahabat melototin sahabat Muawiyah. Lalu setelah sholat selesai, Nabi mengatakan, menegur, inna hadhihi sholata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Muawiyah, sholat yang kita lakukan ini tidak layak untuk dicampur dengan percakapan kepada sesama manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Yang boleh ada di dalam sholat kita adalah tasbih, takbir, kemudian ayat-ayat Al-Quran. Nah dari sini ulama menjadikan berbicara dengan sengaja adalah faktor yang membatalkan sholat. Pertanyaannya adalah standar berbicara yang bagaimana yang bisa membatalkan sholat. Di sini dikatakan maka mu'allafan min harfaini fasa'idan.
ucapan yang bisa membatalkan sholat ketika ucapan itu terdiri dari 2 huruf atau lebih, meskipun tidak mengandung makna. Jadi kalau sudah mengandung 2 huruf, halo misalnya, itu kan sudah 2 suku kata, atau lebih, halo gimana kabarnya, itu sudah lebih, maka disinilah dikatakan membatalkan. Atau 1 huruf tetapi punya makna yang spesifik. Apa contohnya 1 huruf tapi ada maknanya, Pak? Dalam bahasa Indonesia 1 suku kata tapi ada maknanya. Apa misalnya? Kalau di dalam bahasa Arab 1 huruf saja sudah ada maknanya. Contohnya qi. Qi huruf qa harokatnya kasroh. Qi itu artinya jagalah. Jadi ketika kita sholat kemudian ngomong qi, qi itu dalam bahasa Arab sudah ada maknanya. Maka itu membatalkan sholat. Atau kita mengatakan fi itu dari kata-kata wafa, artinya tepatilah janji. Itu juga 1 huruf, fa harokat kasroh, tetapi sudah ada maknanya. Meskipun 1 huruf, tapi ketika sudah jelas maknanya, maka bisa menyebabkan kebatalan sholat. Nah ini yang penting, kecuali kalau lupa. Tapi insya Allah nggak ada lah yang lupa. Di sini ulama mengatakan kalau memang lupa sehingga dia harus berbicara saat sholat, dima'fu, yang penting tidak lebih dari 6 kalimat. Dari 6 kalimat tidak lebih, maksimal 6 kalimat, tidak lebih dari itu. Kalau memang lupa maka itu. Tapi kalau lupa kemudian lebih dari 6 kalimat, lah ini yang berbahaya, maka sholatnya batal. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama kita simpulkan dulu, yang pertama adalah al-kalam al-amdu, yaitu berbicara yang disengaja. Sengaja dia berbicara. Kemudian yang kedua, al-fi'lul katsir, gerakan yang banyak. Apa yang sholat bisa batal? Kalau ada di antara kita sholat kok melakukan gerakan yang dimaksud di sini adalah al-fi'lul mukhalifu li af'alis salah. Atau gerakan yang bertentangan pekerjaan bagian dan terus syaratnya 2. Yang pertama gerakannya harus banyak, lakukan berturut. Pertanyaannya batasan banyak bagaimana? Dikatakan wadhabitul kasrah salasu harakat. Banyak ketika terdiri dari 3 gerakan. Dan itu adalah ketika sholat benerin songkok sekali begini masih aman. Tapi kalau sudah benerin songkok, kacamatanya diperbaiki, kemudian ininya mukenanya ibu-ibu diginiin, itu sudah 3 kali yang berturut-turut. Apalagi sampai ngelihat kaca cermin begini, kayaknya kurang cantik Pak Ustadz. Hati-hati, kalau 3 gerakan berturut-turut maka batal sholatnya. Nah tapi ada pengecualian, ya, ada pengecualian di dalam kitab Takrirat Sadidah. Yang dimaksud 3 gerakan berturut-turut yang membatalkan sholat ini ketika bukan keluar dari anggota tubuh yang merupakan inti. Kalau dia cabang maka tidak masalah meskipun 3 kali berturut-turut. Contohnya apa? Garuk-garuk pakai jari. Ketika kita menggerakkan jari, misalnya gatelnya di sini Pak, kita gerakkan 1, lalu kita garuk-garuk begini, ini lebih dari 3 kali nggak masalah. Karena otot dari jari-jari ini dianggap anggota tubuh yang cabang. Yang berbahaya itu kalau kita menggerakkan tangan yang sempurna begini sebanyak 3 kali. Nah ini yang bahaya, berurutan. Nah ini sering kejadian gimana misalnya ketika kita lagi sholat, alhamdulillah yarhamukallah. Nah itu, kalau lagi sholat gak boleh Mas Iwan bilang yarhamukallah, batal sholatnya. Jadi pas kita sholat, tiba-tiba soft di depan kita kosong. Kita disunahkan untuk mengisi. Nah hati-hati ketika majunya itu Pak. Silahkan bergerak melangkah ke depan, tapi jangan sampai 3 kali berturut-turut. 3 kali berturut-turut gambarannya gimana tuh? Jadi kosong tiba-tiba langsung begini. 1, 2, 3. Itu 3 kali berturut-turut. Supaya aman bagaimana? 3 kali nggak masalah, tapi ada jeda. 1, diam dulu.
atas kadar subhanallah, 2 subhanallah, maka nggak dihitung lagi itu. Yang dihitung 3 kali itu ketika kita melakukannya berurutan. Nah, ini sudah banyak ini membatalkan sholat. Nah, itu solusi kalau misalnya di hadapan kita ada soft kosong dan kita mau mengisinya. Nah, mengapa harus ada batasan pekerjaan yang bertentangan dengan sholat? Sebab nanti ada aktivitas yang dikecualikan karena dia tidak bertentangan dengan sholat, karena memang oleh Nabi diperintahkan. Apa contohnya? Ketika kita sholat, ada orang yang lewat di depan kita, maka Nabi memerintahkan kita untuk bagaimana? Menyilang tangan kita ke depan begini, Pak. Itu nggak masalah. Dia maksa lewat, kita paksa lagi begini, nggak masalah. Maksa lagi, paksa lagi begini, itu tidak masalah. Yang penting jangan berantem. Jadi ketika kita sholat kok di depan kita ada orang ngotot mau lewat, beginikan aja tangan kita. Masih ngotot, ginikan lagi, itu nggak masalah. Itu bukan termasuk aktivitas yang mukhalifun li sholat, karena Nabi mengajarkannya. Atau di dalam hadis lain, orang yang sholat diperkenalkan untuk uqtulul aswadain, untuk membunuh 2 binatang yang berbahaya. Misalnya pas lagi sholat ada di depan kita, yaitu kalajengking dan ular. Itu sama Nabi nggak apa-apa, ketika lagi sholat kita bunuh 2 hewan itu yang berbahaya. Artinya apa? Meskipun membutuhkan gerakan yang banyak, tapi oleh Nabi seperti ini dibolehkan. Kenapa? Karena berurusan dengan nyawa. Dikiaskan hari ini, kita kan nggak hanya memahami hadis ini secara literal. Dikiaskan hari ini melakukan sesuatu yang menyelamatkan nyawa. Contoh, ibu-ibu lagi sholat, tiba-tiba anaknya masih kecil, masih balita, merangkak ke arah listrik misalnya, ke arah listrik. Itu nggak masalah. Ibu bergerak untuk mematikan sumber listriknya, itu nggak masalah. Kenapa? Karena gerakan menyelamatkan nyawa itu termasuk gerakan yang diperbolehkan. Hadisnya memang betul, hadisnya membunuh kalajengking, tetapi dengan kias para ulama kita mengkiaskan bahwa segala gerakan yang tujuannya menyelamatkan nyawa, nyawa kita sendiri atau nyawa orang lain, itu pun diperbolehkan. Nah, itu yang kedua. Kenapa? Gempa juga termasuk gempa. Nanti ada namanya sholat fi syiddatil khauf. Ketika sholat lagi gempa, ya sudah langsung gerak untuk menyelamatkan diri tanpa harus membatalkan sholatnya. Tanpa harus membatalkan sholatnya, nanti lanjutin di trotoar sama Ustadz Wawan, kan gitu misalnya. Nanti beliau yang imamin, tenang aja. Lakukan gerakan menyelamatkan diri karena itu urusan nyawa. Ya. Jadi itu yang poin yang kedua, bergerak banyak, batasan banyak berapa tadi? 3. Dan 3 ini harus dilakukan dengan, kalau jeda malah tidak batal. Yang membatalkan gimana? Berturut-turut langsung. Dan harus otot yang inti. Para ulama mencontohkan yang tidak inti tadi jari. Kita garuk dengan jari meskipun 3, lebih dari 3 nggak masalah. Kemudian di dalam kitab Takrirat Sadidah dicontohkan apa selain jari? Mohon maaf. Zakar. Dilepas Ustadz. Oh, taruh di bawah. Afwan. Jadi misalnya ini ada pengumpamaan di dalam kitab fikih. Kok misalnya musim dingin sholat subuh, mohon maaf, ini harus saya sampaikan karena disebutkan ulama. Zakar atau kemaluan lelaki itu tiba-tiba berdiri saat sholat. Itu sudah dihitung 1 gerakan, Pak Arifin. Nah, 1 gerakan. Ya, ini disebutkan oleh ulama. Ketika dia berdiri dihitung 1 gerakan. Pertanyaannya, ketika bergeraknya lebih dari 3 kali, gimana hukumnya itu? Batal nggak kira-kira? Jedanya gimana, Pak? Kita andaikan zakar kita itu bergerak lebih dari 3 kali. Kata ulama tidak membatalkan karena dia dikiaskan dengan jari. Dikiaskan dengan jari, anggota yang hanya cabang. Hanya cabang saja. Jadi sama seperti jari begini-begini. Nah, jadi nggak usah khawatir Pak Arifin. Kalau sholat di puncak lagi musim dingin, kemudian kok harus memang mau nggak mau harus bergerak, ya tidak masalah. Tidak masalah. Udah, itu yang kedua, gerakan yang banyak. Bapak Ibu yang mulakan Allah, yang ketiga adalah mulaqatu najasatin li tsaubin au badanin. Ketika kita sholat itu bisa batal ketika najis yang menyentuh
badan kita atau pakaian yang kita gunakan. Nah, di sini dikatakan antusiban najasatu syai'an minhuma thumma la yubadirul musalli ila ilqaiha fauron. Ada orang ketika sholat tiba-tiba kejatuhan najis, ya mungkin tai burung misalnya, atau tai cecek misalnya, dan dia kering. Lalu ketika dia sadar, najis itu dibuang dengan segera, maka ini tidak batal, tidak masalah. Yang membuat batal adalah ketika najis itu dibiarkan dalam beberapa saat tidak kita singkirkan, maka itu membatalkan sholat. Termasuk najis yang mengenai surban kita. Pokoknya segala yang kita gunakan ini, Pak, jangan sampai terkena najis. Nah, makanya beberapa orang itu kan, ini khususnya ketika sholat jenazah, Pak ya. Ketika sholat jenazah itu kan biasanya di masjid. Tetapi bagaimana Ustadz, kita sudah ke masjid mau sholat jenazah, tiba-tiba mayatnya sudah dibawa ke kuburan, sudah dimakamkan. Ya sudah, sholat jenazah apakah masih tetap disunahkan, fardu kifayah disyariatkan? Ya tetap masih disyariatkan. Caranya gimana? Sholati dia saat di kuburan. Sholati saat di kuburan, karena Nabi pernah mensolati sholatnya di kuburan. Sahabat Nabi pernah meninggal, Nabi nggak hadir, lalu Nabi ke makamnya, lalu sholat jenazah di makamnya. Nah, biasanya para ulama kita mengajarkan ketika kita sholat jenazah di kuburan, itu memastikan jangan sampai kita menyentuh barang najis, karena tanah di kuburan itu kan rentan. Sehingga solusinya gimana? Biasanya sandalnya itu kita nggak pakai sandal begini, Pak. Kenapa? Kalau kita pakai sandal seperti kita pakai biasanya di slop begitu, itu berarti jatuhnya sandal itu adalah pakaian kita. Sehingga kalau di bawahnya ada najis, berarti kita sholat dalam keadaan menyentuh najis. Solusinya bagaimana? Sandalnya taruh, lalu kaki kita naik di atas sandal. Nah, kakinya kita naikkan di atas sandal. Anggaplah ini sandal, kakinya kita naik begini. Jadikan alas. Nah, maka kalau itu aman. Seandainya di bawah sandal itu ada najis, tidak masalah. Sama seperti kita sholat di karpet ini. Karpet ini kan alas. Kok di bawahnya ada tai kucing misalnya? Yang penting kita tidak menyentuh langsung, maka tidak masalah, karena jatuhnya sebagai alas. Beda kalau sandalnya kita pakai, nah itu jatuhnya saub, pakaian nanti. Sehingga konsekuensinya kalau di bawahnya ada najis, sholatnya nggak sah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang keempat, inkishafu syai'in minal aurat. Yang menyebabkan sholat kita itu batal, baik perempuan maupun laki-laki, adalah ketika kita sholat tiba-tiba bagian dari aurat kita terbuka. Jadi bedakan antara kashful aurat dengan inkishaful aurat. Kashful aurat itu kita sengaja membuka aurat saat sholat, itu sudah jelas batalnya. Itu kalau itu nggak perlu dibahas, sudah jelas. Tetapi ini adalah inkishaf, tiba-tiba aurat kita terbuka. Gimana gambarannya? Mungkin sholatnya di lapangan, mungkin tiba-tiba angin besar pakai sarung doang. Kemudian anginnya berhembus, sarungnya ngangkat gini, misalnya, nggak pakai daleman, aurat kebuka. Kalau aurat terbuka saat sholat, kita lalu menutupnya dengan cepat, maka sholatnya masih sah. Tapi yang bermasalah adalah ketika kita tidak segera menutup aurat itu hingga waktu jeda yang lama. Nah, disitulah sholat kita bisa batal. Nah, makanya yang sering terjadi itu biasanya ketika sholat menggunakan kaos oblong misalnya, baju pendek, kemudian celananya itu mohon maaf celananya juga terlalu ketat, sehingga apa yang terjadi ketika ruku atau sujud biasanya ada celengan, celengan ya Mas Ufi ya? Ada celengan, sehingga harus ditutup begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Yang bagus gimana? Nah, ini saya pernah melihat sebagian masjid, ini bagus sekali. Jadi ada beberapa masjid yang menyediakan bukan hanya mukena untuk perempuan, tetapi juga menyediakan semacam apa Mas? Baju rompi, seperti rompi itu. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Ya tidak harus dipraktekkan di sini juga, tapi mungkin menjadi inspirasi gitu ya, barangkali. Ya mudah-mudahan, alhamdulillah kalau memang. Jadi untuk memastikan aurat tidak tampak
saat sholat. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, cakupan aurat itu adalah yang tampak dari atas, dari depan, dari pinggir. Kalau tampak dari bawah, itu tidak dihitung. Maksudnya gimana? Kok misalnya kita sholat pakai sarung, mohon maaf nggak pakai daleman, pakai sarung nggak pakai daleman, ya ini mohon maaf lato-lato jadinya kan. Tiba-tiba kita mengandaikan lantai masjid ini dari kaca, lantai masjid dari kaca. Jadi kita sholat di sini lantainya dari kaca. Mohon maaf, jamaah yang ada di bawah ngelihat nggak aurat kita? Karena jujur ya, ngelihat nggak aurat kita? Ngelihat. Apakah itu dianggap inkishaful aurah? Tidak. Jadi terbukanya aurat itu hitungannya dilihat dari depan dan dari atas, bukan dari bawah. Nah, kalau dari bawah tidak dihitung. Jadi pengandaiannya begitu. Makanya sebagian guru kami menyarankan kalau misalnya kita sholat pakai kaos oblong, lalu pakai sarung misalnya, itu sebaiknya sarungnya diikatnya itu di atas pusar. Jadi kita pakai sarung, kan aurat laki-laki itu kan baina surrah war rukbah, dari pusar sampai lutut. Supaya aman bagaimana? Supaya aman sarungnya kita naikin ngelipetnya, sekiranya ada di atas pusar. Artinya tampak dari atas, pusar kita ketutup. Itu lebih aman. Sebab kalau di bawah pusar, kita pakai kaos oblong, biasanya pas ruku itu kelihatan. Ketika ruku itu kelihatan dari arah atas. Nah itu berbahaya. Inkishaful aurah. Nah maka itu yang perlu diperhatikan. Kalau ibu-ibu auratnya ketika sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Makanya biar aman ada mukenah yang agak ada karetnya itu Bu. Agak ada karetnya di ujungnya itu lebih aman. Itu lebih aman untuk menghindari tersingkapnya aurat secara tiba-tiba. Nah udah, itu yang nomor 4. Lalu yang nomor 5 yang membatalkan sholat adalah al-aklu awisyurbu. Apa artinya al-aklu? Makan atau minum secara sengaja. Nah ini bahkan di sini dikatakan orang yang makan dan minum secara sengaja batal sholatnya meskipun sedikit. Nah kalau tidak sengaja maka batal kalau makannya banyak. Ukuran banyak itu apa? Di sini dikatakan biqadri hamsah, ukuran 1 suapan. Lalu dikatakan falau kana baina asnanihi baqaya min ta'am, kalau ada di sela-sela giginya sisa-sisa makanan, la yablughu hadzal qadar fabala'aha ma'arriq duna qasdin lam tabtul. Nah ini menarik nih. Kalau ketika kita sholat lalu masih menyisakan sisa-sisa makanan yang memang kadarnya sedikit, lalu tanpa sengaja Pak ya, tanpa sengaja tertelan oleh liur, di sini dikatakan lam tabetul, tidak batal. Lalu ada kasus lain, lau kana fi famihi sakratun fadzaba syai'un minha fi famihi fabala'a zalika saub. Kalau ada permen atau manisan, sisa-sisa manisan ketika kita sholat, lalu di tengah-tengah sholat dia mencair gitu. Misalnya kita taruh gula batu misalnya di bibir gitu, lalu cair Pak di tengah-tengah sholat, ketelan, kalau itu batal. Nah, kalau itu batal, makanya dianjurkan Bapak Ibu kalau habis lagi makan pesta, makan bareng, lalu waktu sholat tiba, jangan lupa minimal kumur-kumur supaya tidak ada makanan dan minuman yang tertelan. Nah itu Pak Arifinnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Di tadi berbicara gerakan yang banyak, kemudian apalagi tadi terkena najis, lalu tersingkapnya aurat, makan dan minum. Yang selanjutnya al-hadatsu qabla taslimatil ula. Kita berhadas kecil, sebelum salam yang pertama. Kalau setelah salam yang pertama tapi belum salam yang kedua gimana Pak Ustadz? Nahan dari tadi, udah nahan nggak bisa, udah nahan imamnya lama lagi kan?
imamnya lama. Assalamualaikum warahmatullah. Kita sudah salam yang pertama, kemudian tiut. Tapi salam yang pertama sudah. Hukum sholatnya batal apa tidak? Tidak, tetap sah. Kenapa? Salam yang pertama itu rukun sholat. Kalau salam yang kedua sunnah. Salam yang kedua sunnah. Jadi hadas itu bisa membatalkan sholat ketika terjadi sebelum salam yang pertama. Kalau setelah salam yang pertama itu tidak masalah. Tapi meskipun tidak masalah ya jangan disengaja. Jangan disengaja, mentang-mentang setelah ngaji fikih, oh nggak apa-apa Pak Ustadz, oh, langsung diamalkan. Bukan itu yang diamalkan ibu-ibu. Nah makanya kita itu makruh sholat dalam keadaan menahan hadas. Jadi kalau kita sedang hadas kebelet buang air kecil atau buang air besar, meskipun iqomat sudah dikumandangkan, qad qamati sholat, kita makruh memulai sholat. Tuntaskan hadasnya, selesaikan hadasnya, beristinja, bersuci, lalu wudhu, baru ikut sholat. Insya Allah pahala jamaahnya tetap sempurna karena kita terlambat karena uzur. Jadi jangan sampai kita sholat di dalam menahan hadas, itu hukumnya makruh. Sudah yang ke-6. Sekarang yang ke-7. At-tanahnuh wad-dhahak wal buka wal anin in dhahara bi kullin min dzalika harfan. Tanahnuh itu berdehem. Itu namanya tanahnuh. Wad-dhahku, dhahku itu artinya tertawa. Wal buka menangis. Wal anin berteriak ketika kita kesana, au, au, itu anin bahasa Arabnya. Kalau sampai berdehem kita, nangis kita, ketawa kita sampai mengeluarkan 2 huruf, maka itu membatalkan. Ya barangkali ibu-ibu ada yang kalau sholat khusyuk membaca ayat-ayat tentang neraka, membayangkan bagaimana siksa neraka, lalu kemudian muncul kesedihan di hadapan Allah, mengingat-ingat dosa, lalu nangis. Iya, kalau bisa nangisnya ditahan supaya air mata aja ibu-ibu. Jangan sampai ada suara yang menimbulkan 2 huruf nanti. Ustaz, kenapa ibu? Mikir suami saya nggak pulang-pulang, misalnya kan begitu, akhirnya sedih. Itu membatalkan. Jadi kalau mau nangis cukup Mas Iwan air mata saja yang dikeluarkan. Bisa nggak Mas Iwan? Biasanya cowok lebih kuat nih hal-hal begini. Menahan cukup air mata saja, jangan sampai ada suara. Sebab kalau ada suara 2 huruf membatalkan sholat. Nah saya kira itu. Kalau senyum gimana Pak Ustadz? Fa ammat tabassum fala tabtul bihis shalah. Kalau senyum ketika sholat ada kejadian apa kita senyum atau mengingat-ingat sesuatu tadi, itu nggak membatalkan sholat. Kalau tersenyum ya. Kalau tersenyum. Nah jadi ditahan. Kalau ingin ketawa, ingin nangis saat sholat, hati-hati, atau berdehem. Berdehem nih biasanya kasusnya kalau di kampung-kampung lagi sholat taraweh imamnya kelamaan. Biasanya pemuda-pemuda itu nyindirnya pakai apa? Dehem. Itu 2 huruf batal itu yang dehem itu. Nah di musolanya Mas Iwan nih sering nih di Sawangan. Ya kan? Itu harus ada pembinaan khusus ke pemuda-pemuda di sana. Atrof Depok, pinggiran Depok terutama. Jadi pemuda-pemuda tuh sering kalau imamnya kelamaan nyindirnya pakai dehem. Paham? Apa? Oh langsung ditinggal sholatnya. Itu lebih batal lagi, batal mughaladzah dia jatuhnya. Udah 2 faktor yang terakhir, nomor 8 dan nomor 9. Yang nomor 8 taghayyurun niat. Sholat kita bisa batal ketika kita merubah niat di tengah-tengah. Maksudnya bagaimana? Misalnya begini, dikasih contoh sama ulama. Kalau misalnya ada tamu yang menggedor pintu rumah, maka saya akan membatalkan sholat. Itu terbersit batal sholat kita. Sebab sholat ini harus dilakukan dengan niat yang jazim. Jazim itu artinya mantap tanpa keraguan sedikit pun. Maka ketika niat kita digantungkan, kalau ada tamu yang menggedor pintu maka akan saya batalkan sholat misalnya. Atau kalau si fulan datang saya akan membatalkan sholat. Ketika itu batal sudah sholatnya. Jadi yang membuat sholat kita batal adalah taghayyurun niyati. Jangan sampai Bapak Ibu ketika kita sholat
meniatkan untuk membatalkan sholat jika begini, saat itu juga sholat kita batal. Nah, itu yang ke-8. Lalu yang ke-9 dan ini yang terakhir, hal yang membatalkan sholat adalah istidbarul qiblah, berbalik arah dari arah kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat ini adalah rukun sholat. Gimana gambarannya? Ya barangkali ada, kan sering di kampung-kampung tuh guyonan temennya sholat di ngadepin ke timur misalnya. Itu udah otomatis batal sholatnya karena istidbarul qiblah. Apa yang menjadi patokan kita ngadep kiblat? Kalau kita sholat berdiri, maka yang jadi patokan adalah dada, arah dada, Pak. Jadi kok misalnya ada orang sholatnya nggak khusyuk lalu dia noleh begini, itu masih nggak dianggap istidbarul qiblah, sholatnya masih sah. Membelakangi kiblat, istidbarul qiblah itu terjadi dan membatalkan sholat, acuannya adalah dada. Ketika dada ini sudah bergeser, tidak menghadap kiblat lagi, disitulah maka sholatnya batal. Jadi kalau cuma noleh itu enggak, toleh kanan, toleh kiri, tetapi istidbar itu acuannya adalah dada. Nah itu kenapa? Kalau untuk sholat nafilah, kalau untuk sholat sunnah ada rukhsah untuk tidak menghadap kiblat, khusus sholat sunnah. Sholat sunnah, makanya kalau untuk sholat fardu mutlak. Nah itu yang repot. Kalau sholat fardu bisa nggak menyesuaikan, tapi kalau sholat sunnah nggak usah, lanjut aja, nggak masalah. Jadi kalau sholat sunnah itu yang dirukhsah dua, kebolehan tidak menghadap kiblat sama kebolehan untuk tidak berdiri meskipun mampu berdiri. Tapi kalau sholat fardu mutlak. Makanya kalau di kendaraan yang memang sudah tidak memungkinkan, di pesawat Mas Iwan menuju ke Ternate, udah nggak jelas misalnya, ya sudah sholat apa kemarin, lihurmatil waqti, sholat untuk menghormati waktu saja, nanti dikodok saat sudah mendarat. Nah sudah nggak memungkinkan. Kalau kereta pun juga sama. Walaupun kan sekarang ada kereta yang ada musola. Kalau itu bagus. Tapi kan nggak lurus. Iya, jadi yang pertama ketika takbir pastikan kita ngadep kiblat. Pastikan ngadep kiblat. Lalu setelah itu sesuaikan dengan sendirinya. Bisa nggak kira-kira itu? Makanya taruh kompas di depan. Taruh kompas di depan. Agak repot Mas, kalau kereta, meskipun kereta agak repot, karena kereta sendiri perasaan kita lurus, padahal itu nggak lurus itu, ada belok-beloknya. Makanya yang lebih aman, turun di musola terdekat di stasiun yang agak lama tuh. Atau jangan di musolanya, di pinggir rel, itu terasa seperti paling soleh kita sestasiun. Serasa paling soleh kita sestasiun, karena kita ngampar sejadah di situ. Atau kalau tidak memungkinkan, kita khawatir kalau kita sholat akan ketinggalan, ya sudah lihurmatil wakti saja. Lihurmatil wakti, itulah yang diamalkan santri-santri biasanya. Ya udahlah kita lihurmatil wakti. Saya kira itu faktor-faktor yang membatalkan sholat. Barangkali ada hal-hal detail yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Gimana Mas Iwan? Kalau ada luka itu misalkan ya. Terus yang selanjutnya, misalkan ada nyamuk juga dan itu tidak ketemu ada darah itu bagaimana? Satu lagi kalau misalkan gerakannya itu banyak gerakan seperti mematahkan leher. Gimana dipatahkan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah itu najis, tetapi ketika sholat dia dimakfu dengan beberapa syarat. Yang pertama, darahnya sendiri, misalnya dari jerawat, dari bisul, itu darah sendiri, bukan darah orang lain yang kita pasang. Di darah tuh makfu, darahnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pecah bukan karena kita sengaja. Luka itu muncul bukan karena kita sengaja gitu loh.
Nanah atau darah itu bisa ma'fu kalau punya kita sendiri, lalu bukan kita tidak sengaja mengeluarkannya dan sudah sudah tidak berpindah dari tempatnya, tidak mengalir deras. Artinya sisa-sisa luka yang sudah agak mau kering itu sudah dima'fu. Tidak masalah Mas Iwan. Jadi aman-aman saja kalau antum sholat dalam keadaan mudah-mudahan cepat kering, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Aman insya Allah. Lalu mematahkan leher. Kalau leher yang dipatahkan leher orang haram. Nah ini yang perlu dipertegas. Ustadz, sholat mematahkan leher. Kalau leher orang lain maka haram dan berdosa. Kalau sampai orangnya mati kena diat, ya, kena kisos nanti. Hati-hati. Kalau yang dimaksud menggerakkan begini, gitu. Gini Mas Iwan, 3 gerakan yang banyak membatalkan sholat. Atau ada catatan, 1 gerakan yang fahish. 1 gerakan yang fahish itu 1 gerakan tapi dia tuh benar-benar gerakannya itu gerakan yang benar-benar di luar gerakan sholat. Ulama mencontohkan dengan lompat. Lompatnya cuma sekali tapi keras kayak pocong begitu. Itu meskipun sekali batal. Nah pertanyaannya ketika matahin leher tuh kira-kira masuk yang mana? Masih bisa kan ditahan-tahan sebenarnya, lehernya nggak usah dipatah-patahin, ya gini-ginilah pelan-pelan. Ini kenapa kelamaan di depan laptop kali ya, kelamaan depan laptop. Jadi gitu digini-giniin sebelum sholat lah, kalau gitu sebelum sholat. Kalau bisa sebelum sholat. Nah, yang sering terjadi itu apa? Yang sering terjadi itu kalau pengikut mazhab Syafi'i ketika sholat subuh imamnya lagi kunut, dia ngaminin sambil apa biasanya itu? Sambil bunyiin jari, krotak, 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 krotak. Itu yang sering terjadi. Nah, itu gimana hukumnya? Yang tadi saya bilang kalau jari itu termasuk anggota cabang, jadi tidak masalah. Cuman mengganggu kekhusyuan yang di sebelahnya, gitu aja. Iya, jadi tidak masalah Mas Iwan ya. Kenapa nyamuk? Nyamuknya ditepok. Tepok ada darahnya. Ya itu tadi saya bilang, berarti dengan menyengaja. Tadi yang dima'fu itu adalah darah yang memang keluar tidak dengan sengajaan kita. Sekarang disengaja. Ada nyamuk ditangkap begini. Udah. Darahnya sudah najis, gerakan kita juga bermasalah. Sholat tuh harus khusyuk, khudu gitu. Gitu Mas ya. Dihindari, disentil aja, disentil masih aman. Ada nyamuk sentil begini. Itu aja lah. Udah cukup.